Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E Akuntansi Finansial akan mempresentasikan company profile perusahaan dagang dari PT Alvaria Trijaya Tbk. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayasha Nabila Syamwila dengan NRP 503125116, Slavia Sergi Bernata dengan NRP 503125112, Muhammad Rehan Makil Gaishan dengan NRP 50312511015, Zaki Abiyu Rianza dengan NRP 50312511033, Dewi Safitri dengan NRP 50312511040, dan Marsha Julia Anastasia dengan NRP 50312511043. Struktur Dewan Komisaris terdiri dari Feni Joko Susanto sebagai Presiden Komisaris, Budianto Joko Susanto sebagai Komisaris, Setio Wasisto sebagai Komisaris Independen, dan Budi Setiadi sebagai Komisaris Independen. Tanggung jawab Dewan Komisaris. Feni Joko Susanto memiliki tanggung jawab diantaranya mengkoordinasikan dan memimpin jalannya rapat Dewan Komisaris, memimpin Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tanggung jawab pengawasannya, menyampaikan laporan hasil pengawasan atas kinerja direksi kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan RUPST, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, memastikan proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dilakukan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, serta memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris senantiasa bersikap sesuai dengan piagam Dewan Komisaris. Budianto Joko Susanto memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh direksi. Setio Wasisto dan Budi Setiadi memiliki tanggung jawab bertindak selaku Ketua Komite Audit serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh direksi. Struktur Dewan Direksi terdiri atas Anggara Hans Prawira sebagai Presiden Direktur, Bambang Setiawan Jojo sebagai Direktur, Soeng Peter Suryadi sebagai Direktur, Solihin sebagai Direktur, Tomin Widian sebagai Direktur, dan Haryanto Susanto sebagai Direktur. Tanggung jawab Dewan Direksi. Anggara Hans Prawira bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas operasional perseroan dan memastikan terpenuhnya seluruh tanggung jawab pengelolaan sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan. Bambang Setiawan Jojo memiliki tanggung jawab atas pengembangan bisnis internasional dan teknologi informasi perseroan. Soeng Peter Suryadi bertanggung jawab atas pengembangan bisnis waralaba dan hubungan investor perseroan. Solihin bertanggung jawab atas bidang keuangan, akuntansi, pajak, hukum, dan sebagai sekretaris perusahaan perseroan. Tomin Widian bertanggung jawab atas hubungan dan komunikasi dengan pemerintah, media, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Haryanto Susanto bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan strategi untuk pengadaan barang dagang perseroan. Per tanggal 31 Desember 2024, kepemilikan saham di atas 5% dipegang oleh PT Sigmantara Alfindo dengan persentase 53,19%, dan kepemilikan di bawah 5% dipegang oleh masyarakat sebesar 46,81%, di mana mayoritas saham dipegang oleh PT Sigmantara Alfindo. Selanjutnya, kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi lokal dan asing. Kepemilikan saham didominasi oleh institusi, yaitu untuk institusi lokal sebesar 56,56% dan untuk institusi asing sebesar 39,56%. Berdasarkan data, kepemilikan investor asing lebih besar dibanding dengan investor lokal yang menandakan tingginya kepercayaan global pada saham di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan bagian aset. Jadi pada tahun 2024, total aset PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mencapai 38,79 triliun, naik dari 34,25 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya aset lancar menjadi 20,34 triliun, terutama dari kas dan setara kas sebesar 4,85 triliun, piutang usaha 2,99 triliun, serta persediaan 11,77 triliun. Sementara aset tidak lancar juga naik dari 18,46 triliun, yang ditopang oleh peningkatan aset tetap dan aset hak guna. Sementara dari sisi liabilitas, total kewajiban naik dari 18,54 triliun menjadi 21,10 triliun, dipengaruhi oleh utang usaha dan liabilitas sewa. Sedangkan ekuitas meningkat dari 15,7 triliun menjadi 17,6 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan modal dan laba ditahan. Secara keseluruhan, posisi keuangan tahun 2024 menunjukkan kondisi stabil dan solid, dengan pertumbuhan aset yang seimbang terhadap liabilitas dan ekuitas, menandakan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya adalah laporan laba rugi untuk periode tahun 2022 hingga tahun 2024.
ada pendapatan neto yang meningkat secara konsisten dari 96,9 di tahun 2022 menjadi 106,9 di tahun 2023 dan 119,2 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan strategi penjualan dan operasional perusahaan yang efektif. Lalu ada laba bruto juga mengalami pertumbuhan yang baik dari tahun 2022 sebesar 20 miliar menjadi 25,3 miliar di tahun 2024 yang menandakan efisiensi dalam pengendalian biaya produksi. Sementara itu, laba tahun berjalan sempat menurun di 3,48 miliar di tahun 2023 menjadi 3,22 miliar di tahun 2024. Hal ini terjadi kemungkinan karena meningkatnya beban operasional maupun non-operasional. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, perusahaan tetap mencatat profitabilitas yang sehat. Selain itu juga ada EBITDA yang menunjukkan tren positif, naik dari 7,3 miliar di tahun 2022 menjadi 8,26 miliar di tahun 2024, yang menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasional murninya terus meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berhasil menjaga stabilitas finansial dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas konsolidasian PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Laporan ini menunjukkan bagaimana posisi ekuitas perusahaan berubah selama 1 tahun, baik dari laba bersih, pembagian dividen, hingga transaksi dengan pihak non-pengendali. Selama tahun 2024, total ekuitas perusahaan mengalami peningkatan dari 15,7 triliun menjadi 17,7 triliun atau naik sekitar 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama berasal dari laba tahun berjalan sebesar 3,15 triliun dan peningkatan hingga mencapai 13,1 triliun. Selain itu, terdapat penghasilan komprehensif lain sebesar 3,8 miliar yang disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan, serta penetapan cadangan umum sebesar 1 miliar. Berdasarkan keputusan RUPS 2024, perusahaan juga tetap membagikan dividen kas sebesar 1,19 triliun, menunjukkan keseimbangan antara pembagian laba kepada pemegang saham dan penguatan modal perusahaan. Walaupun terdapat transaksi dengan pihak non-pengendali yang menyebabkan penyesuaian sebesar 289 miliar, kepentingan non-pengendali justru meningkatkan menjadi 1,32 triliun, menandakan kontribusi positif dari entitas anak dalam grup Alfamart. Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan bahwa perusahaan berhasil menjaga pertumbuhan ekuitas yang sehat, memperkuat struktur modal, dan tetap berkomitmen pada keberlanjutan serta nilai bagi para pemegang saham. Pada slide ini menunjukkan mengenai laporan arus kas di PT Sumber Alvaria Trijaya selama 3 tahun terakhir dari 2022 hingga 2024. Dapat dilihat bahwa kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi terus meningkat. Dari 2022 diperoleh 7,06 triliun dan meningkat menjadi 8,06 triliun di tahun 2024. Kemudian pada kas neto yang digunakan untuk investasi juga meningkat pada sisi negatif dari 4,70 triliun di tahun 2022 meningkat menjadi 5,05 triliun di tahun 2024. Kemudian pada kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan juga meningkat dari 1,81 triliun di tahun 2022 menjadi 2,23 triliun di tahun 2024. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang sehat dan terjadi ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.